Namaku Narayana. Biasanya rakyatku memanggilku Pangeran Narayana. Aku adalah putra dari petinggi Kalingga yaitu Ratu Sima. Ibuku dikenal sebagai pemimpin yang tegas serta keras kepada seluruh rakyat Kalingga. Beliau menggantikan ayahku yang sudah wafat. Ibuku pernah bilang, jika rakyat Kalingga harus mempertahankan keadilan. Oleh karena itu, rakyat tidak boleh korupsi, melakukan kekerasan, ataupun melakukan pencurian. Bagi siapapun yang melanggarnya akan diberikan hukuman. Berkat ketegasan ibuku dalam memimpin, kerajaan Kalingga menjadi terkenal di seluruh kerajaan-kerajaan lain. Kerajaan Kalingga adalah kerajaan Hindu yang menjadi salah satu kerajaan terbesar di daerah Jawa. Berpusat di pesisir pantai utara Jawa, tepatnya di daerah yang kini bernama Jepara, Jawa Tengah. Rakyat-rakyat juga mempelajari ajaran Buddha yang berkembang pesat di sana. Ajaran Buddha pun disegani oleh para pendeta-pendeta di luar kerajaan Kalingga. Suatu hari ada seorang pendeta yang ingin menguji ketegasan ibuku. Secara diam-diam pendeta itu meletakkan sekantung koin emas di perbatasan hutan. Ia ingin mengetahui apakah rakyat Kalingga berani mengambil barang yang bukan milik mereka. Beberapa bulan telah berlalu, tetapi rakyat Kalingga tidak ada yang menyentuh sekantung koin emas tersebut. Menteriku, pengawal bagaimana situasi kerajaan saat ini? Yang ini masih aman ya, Menteriku, baik yang mulia. Salam yang mulia. Maaf yang mulia, kami izin undur diri. Baik pengawal. Menteriku, apakah ada rakyat yang melanggar kita? Tidak ada yang mulia. Di lain hari aku bertemu dengan kekasihku yaitu Rukmini. Ia adalah anak dari kerajaan Widarbha. Ayahandanya bernama Prabu Bismaka. Ayah Rukmini membuka sayembara untuk menikahkan Rukmini, tetapi Rukmini menolak. Kakang, 1000 pangeran dan raja dari negara tetangga sudah menanggapi sayembara yang telah diprakarsai oleh Pangeran Rukmana untuk. Bagaimana hubungan kita, Kakang? Rukmini kekasihku, jelas sudah maksud mimpi dan mimpiku, bahwa Bathara Laksmi telah menitis padamu dan Bathara Wisnu menitis padaku. Jadi, Yai, seharusnya memang kita bersanding sebagai suami istri. Aku tahu, Kakang, tetapi bagaimana Kakang menghadapi sayembara ini? Maaf, Kakang bukanlah Pangeran Pati atau Raja. Pangeran Pati adalah Kanda Baladewa. Bagaimana Kakang menghadapi Kakang Rukmana dan Ayahanda Prabu Bismaka yang mensyaratkan bahwa peserta sayembara haruslah Raja atau Pangeran Pati? Rukmini, kalau engkau percaya padaku, maka engkau lari bersamaku. Aku akan menyembunyikanmu untuk sementara waktu, sambil mencari negara takutan, hingga aku layak untuk memperebutkanmu. Keesokan harinya, aku mengajak Dewi Rukmini untuk bertemu di perbatasan hutan. Di tengah perjalanan, aku tidak sengaja menyenggol sekantung koin yang sengaja dipasang oleh pendeta sebagai jebakan. Bertepatan dengan aku yang menyenggol sekantung koin tersebut, pengawal ibuku melihatnya. Berhenti! Maaf pangeran, apakah itu milikmu? Bukan, ini bukan milikku. Tapi hamba melihat pangeran menyentuhnya, bukan berarti pangeran ingin mencurinya. Aku tidak berniat untuk mengambilnya. Aku hanya lewat dan tidak sengaja menyenggol sekantung koin itu. Dan saat aku menyenggolnya bertepatan kau melihat dan kau salah paham. Tapi sekantung koin tersebut berada di perbatasan hutan. Pangeran tidak pergi kemana? Kenapa pergi ke dalam hutan? Bukannya hamba lancang? Bukankah pangeran ingin mengambilnya dan membawanya kabur ke dalam hutan? Tidak seperti yang kalian pikirkan. Kejadiannya bukan seperti itu. Aku tidak sengaja, dan aku ingin menemui orang di perbatasan hutan. Sebaiknya pangeran ikut menghadap ke Baginda Ratu untuk menjelaskan semuanya. Tidak, lepaskan, kalian salah paham. Kedua pengawal tersebut tetap menarikku, bahkan usahaku untuk memberontak sia-sia karena kekuatanku tak sebanding dengan kedua pengawal ini. Ada apa ini? Maaf Menteri, kami ingin melapor. Kami melihat pangeran menyentuh sekantong koin di dekat perbatasan. Apa? Kenapa pangeran ingin mengambilnya? Bukankah barang itu bukan milik pangeran? Tidak Menteri, pengawal hanya salah paham saja. Aku tidak sengaja menyenggolnya saat aku berjalan.
Maaf Pangeran, hamba tidak berhak menentukan Pangeran benar atau salah. Sebaiknya kita pergi menemui Yang Mulia Ratu. Pengawal, ikuti aku. Baik, Menteri. Sebenarnya, Menteri yakin bahwa aku tidak akan melakukan hal itu, tapi dia tidak berhak untuk menentukannya. Salam Yang Mulia. Yang Mulia, saya ingin melaporkan. Ada apa, Menteri itu? Maaf Yang Mulia, ada 2 pengawal yang melihat Pangeran menyentuh barang yang bukan miliknya. Aku tidak sengaja menyentuhnya, Ibu. Aku hanya lewat dan tidak sengaja menyenggolnya. Aku sudah menjelaskan kejadiannya kepada pengawal, tapi pengawal tidak ada yang percaya. Bahkan Menteri pun juga tidak percaya. Maaf Yang Mulia, bukannya hamba tidak percaya, tetapi Pangeran sudah menyentuhnya. Baik itu sengaja ataupun tidak, bukankah sudah sepatutnya jika Pangeran dihukum? Bagaimanapun alasan yang kau buat dan walaupun kau putraku, kau tetap akan aku hukum demi keadilan kerajaan ini. Tidak, Ibu, aku benar-benar tidak sengaja, bahkan aku tidak berniat untuk mengambilnya. Maaf Yang Mulia, bukannya hamba ingin menuduh Pangeran, tetapi pengawal melihat Pangeran menyentuhnya. Bahkan Pangeran sudah mengatakan kepada pengawal bahwa Pangeran ingin pergi menemui seseorang di perbatasan hutan. Di situ hamba berpikir bahwa Pangeran berniat mengambilnya dan memberikannya kepada seseorang yang akan ditemui Pangeran di perbatasan hutan. Tidak, Yang Mulia, itu tidak benar. Aku benar-benar tidak sengaja menyenggolnya. Aku memang ingin pergi ke perbatasan hutan, tetapi untuk menemui seseorang. Ini menyangkut urusan pribadiku, bukan untuk hal tersebut, Yang Mulia. Baiklah, Pangeran, walaupun engkau anakku, aku akan tetap menjatuhkan hukuman. Pengawal, bawa Pangeran ke ruang tahanan istana. Baik. Tidak, Yang Mulia, jangan. Menteri, suruh menteri lainnya berkumpul untuk membicarakan penghukuman Pangeran. Baik Yang Mulia. Setelah semua menteri berkumpul, Ratu Sima mulai membicarakan hukuman yang pantas untuk pangeran. Mungkin kalian sudah tahu kenapa kalian aku kumpulkan. Aku ingin menjatuhkan hukuman kepada pangeran karena pengawal melihat pangeran menyenggol sekantung koin yang dipasang sebagai jebakan. Dan aku ingin menjatuhkan hukuman mati. Maaf Yang Mulia, bukankah hukuman itu terlalu berat? Berbekal saksi mata pengawal, apakah tidak ada hukuman yang lebih ringan? Kita tahu sendiri tabiat Pangeran. Beliau bahkan tidak pernah melakukan kesalahan yang fatal, baru kali ini saja. Tidak, bukankah itu sudah pantas karena pangeran telah menyentuh barang yang bukan miliknya? Tolong Yang Mulia pertimbangkan. Yang Mulia bisa mempertimbangkan dengan kebaikan yang dilakukan oleh pangeran. Baiklah, sudah diputuskan. Hukuman yang pantas untuk pangeran yaitu memotong kakinya karena kaki itu telah menyentuh koin tersebut. Ini sudah keputusan finalku. Pengawal, tentu Yang Mulia, umumkan kepada para menteri dan pengawal lainnya bahwa penghukuman akan aku laksanakan besok di balai kerajaan. Baik Yang Mulia. Pada keesokan harinya, aku dibawa pengawal menuju balai kerajaan untuk proses penghukumanku. Kulihat dari jauh, ibuku didampingi para pengawal dan menteri berjalan ke arahku. Yang Mulia, apakah hamba akan dibebaskan? Maaf pangeran, kau tidak akan bebas dari hukuman. Aku dan para menteri sudah menetapkan hukuman yang pantas untukmu, yaitu memotong kakimu karena kakimu sudah menyentuh koin tersebut. Tapi ibu, tolong maafkan anakmu ini. Anakmu tidak sengaja menyentuh koin tersebut. Aku tidak mau kakiku dipotong. Jangan ibu. Aku tidak akan membatalkan hukuman ini, anakku. Apapun alasan yang kau buat, kau tetap aku hukum. Jika kau salah, kau tetap akan aku hukum. Itu sudah menjadi prinsipku. Baik menteri hukum, silakan laksanakan tugasmu. Maaf Yang Mulia, bukannya hamba menghindari tugas hamba, tetapi hamba tidak tega untuk melakukannya. Bagaimana bisa kau tidak tega? Itu sudah menjadi konsekuensi pangeran.
Apa kau pikir aku tega? Tidak. Udah, biar aku saja yang melakukannya. Maaf anakku, karena menteri hukum tidak mau melakukan tugasnya, maka aku sendiri yang akan melakukannya. Baiklah, jika memang itu prinsip ibu dan untuk keadilan semua masyarakat, aku tidak bisa menolaknya lagi. Berkat cerita legendaris yang beredar itu, ibuku dikenal sebagai sosok pemimpin yang keras serta tegas. Beliau bukan hanya mencerminkan pada kasus ini, melainkan pada kasus-kasus yang lain. Di masa kepemimpinannya, Kerajaan Kalingga mencapai puncak keemasan pada masa ibuku yaitu Ratu Sima. Kerajaan Kalingga mengambil alih peran bandar dagang yang awalnya dikuasai oleh Kerajaan Tarumanegara di pesisir utara Jawa bagian barat. Bukan hanya itu, Kerajaan Kalingga juga menjalin kerjasama dengan Kekaisaran Cina sejak abad ke-5. Selain itu, ibuku juga berhasil mengembangkan sektor pertanian serta kerajinan tangan untuk mengembangkan ekonomi di daerah Kalingga. Setelah memimpin selama 21 tahun, ibuku meninggal dunia. Wilayah Kalingga dibagi menjadi dua, yaitu untuk aku dan untuk kakangku. Pangeran Parwati, kakangku yang memperistri Rahyang Mandi Minyak dari Sundagalo, memimpin Kalingga bagian utara, sedangkan aku dengan satu kakiku memimpin Kalingga bagian selatan.